Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Badan haji seperti apa sih ke depan, Pak? Carika itu kan lebih ke swastanisasi. Dia mengatur datanya tidak sesuai dengan data kloter kita. Bagaimana untuk proteksinya? Apa target keberhasilan ketua itu? Yang kemarin begini, sekarang tidak ada lagi misalnya. Itu apa kira-kira ketua? Setiap tahun ada perbaikan-perbaikan, baik dari sisi regulasi yang di kita, maupun juga mengadopsi nanti apa kalau regulasi yang terbaru dari Saudi ini kita harus, bukan adopsi, jadi apa harus betul-betul diadaptasikan. Termasuk fungsi diplomasi tadi yang harus diperkuat. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan juga terima kasih untuk penonton dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, tidak mungkin tidak spesial. Bintang tamu Q&A malam hari ini adalah sosok politikus yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia telah menjabat menjadi anggota DPR RI selama 3 periode berturut-turut. Dan tak hanya itu saja, sosoknya juga tengah disibukkan menjadi Ketua Pengawas Haji DPR RI 2025. Siapakah dia? Inilah bintang tamu kita, Haji Jujun Ahmad Syamsurijal. Tepuk tangan buat Pak Jujun. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak menjadi Ketua Pengawas Haji 2025, 2025. Pak. Ya. Nah, itu gimana Pak persiapannya atau suasana kebatinan ketika didapuk menjadi Ketua Pengawas? Ya, di pimpinan DPR itu kan sudah ada kornya ya. Jadi satu pimpinan ketua DPR, kemudian ada kor Polhukam, ada kor KEU, ada kor Inbang. Kebetulan saya di kor Kesra membawai Komisi 8, 9, 10. Ya ini tugas harus kita jalankan. Dan memang tanggung jawabnya cukup luar biasa, apalagi pasca kemarin pelaksanaan haji mendapatkan evaluasi di mekanisme pansus di DPR. Nah, ini dia yang menarik Pak. Evaluasi Haji 2024 nih seperti apa sih Pak? Kita semua memahami dan mengikuti perjalanannya ketika 2024 itu bagaimana carut-marutnya dan semua pelaksanaan sampai dari keberangkatan yang terjadi marginalisasi, yang punya hak berangkat malah tidak berangkat, ada yang berangkat T-0 bahkan belum daftar berangkat. Ini kan kemarin dapat evaluasi di Pansus dan itu sudah jauh daripada hasil keputusan Panja yang setiap year on year ini dalam pengambilan keputusan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah ini harus sama-sama
menjalankan tugas yang sudah diambil keputusan bersama-sama dengan DPR. Sekarang PPHIA ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2025 harus mengacu. Jangan sampai ada kelemahan yang terjadi di tahun 2024 ini malah terulang. Dan kita melihat proses semua poin-poin yang kemarin dievaluasi di Pansus itu sudah betul-betul dari proses persiapan panja BPIH, besaran biaya ongkos perjalanan haji, kita itu lihat komponennya, kemudian juga kita lihat semua tahapannya, kita lihat personilnya seperti apa, sudah dilakukan pembicaraan, bahkan pengambilan keputusan itu Pak Menteri Agama sekarang punya inisiatif karena menyesuaikan dengan regulasi yang ada di pemerintah Saudi. Ya, kadang-kadang hasil pansus kemarin kita ingin melakukan perbaikan itu sisinya seperti yang di planning itu A misalkan ya. Tapi tiba-tiba ada policy baru dari Kemen Haji Saudi yang pasti itu adalah arahan dari government-nya di sana sehingga pada pelaksanaan haji 2020 ini nggak bisa terlaksana. Ya. Contoh misalkan kemarin kita ada temuan tentang over capacity-nya di Mina. Ya, over capacity di Mina itu kita harus mengambil langkah bagaimana bisa betul-betul dimitigasi. Berapa jumlah jemaah kita yang akan tinggal di tenda, berapa yang akan melakukan tanazul. Nah ini karena polisi yang terbaru, si pemerintah Saudi ini memerintahkan kepada Kidanah. Kidanah ini kan pemilik wilayah yang di Arafah, Musdalifah, Mina ya. Dengan syarikah ditentukan sekian, kamu harus isi sekian. Nah kita nggak bisa karena itu otoritas di sana, di mereka. Nah, segala tantangan dan informasi kesiapan itu di 2025 ini persiapannya sudah setransparan apa Pak? Di awal masuk pada bulan Syawal kemarin, kita bertanya kepada panitia haji, terutama di bawah kendalinya Dirjen Penyelenggara Haji Umroh. Berangkat ke sana, pingin ketemu mana syarikah yang ditunjuk ini. Karena dengan kebijakan Pak Menteri Agama bersama-sama Kementerian Haji di sana, syarikah tidak monopoli tunggal satu. Sekarang memilih 8 syarikah. Kita kontrol dan pertemukan di sana. Apakah kalian sudah siap? Saya pegang komitmen itu. Kita karena posisinya pengawas harus tanya. Jangan hanya mendengar dari laporan dari Kementerian Agama saja. Kita tanya satu persatu syarikahnya, kalian sudah siap memberikan khidmah kepada haji kita ini? Mereka menjawab, ya mereka kita siap dengan pelayanan tertinggi, khidmatul ali istilahnya kata mereka itu. Tapi saya bilang bahwa apa yang kalian bicarakan sekarang harus sesuai dengan pelaksanaan ke depan. Dan day to day sekarang kita periksa udah banyak ya celah-celah yang inkonsisten dari apa yang mereka sampaikan di awal. Oke, salah satu celah yang inkonsisten apa Pak? Penanganan mereka pelayanan terbaik sekarang contoh aja. Dengan pengetatan masuk ke Masjidil Haram seharusnya mereka antisipasi yang namanya ID nusuk ini sebelum jemaah masuk ke Mekah harusnya sudah dikirim ke Indonesia. Waktu itu komitmennya sebelum jemaah haji berangkat ke Mekah, nusuk ini sudah ada. Dibagi di embarkasi kita. Ternyata sekarang sudah di Madinah, sudah masuk ke Mekah aja. Ada yang 2-3 hari belum bisa masuk ke Masjidil Haram karena belum punya ID nusuk ini. Nah, prioritas pengawasan terberat itu dalam hal apa Pak? Buat Bapak? Akomodasi. Akomodasi. Ya, masih menjadi masalah ya Pak? Problem banyak. Kadang-kadang ya kita itu dengan sekarang multi syarikah. Ya ini unpredictable. Karena mereka nggak terbuka juga. Kenapa bisa terjadi sekarang yang lagi viral ini, ada bertebaran satu kloter bisa ditangani oleh 4 syarikah. 4 syarikah automatically ini hotelnya berbeda. Bahkan sektornya, kan mereka satu sektor di Jarwal, satu sektor ada yang di Sisa, satu sektor di Mispalah, ada satu sektor di mana. Nah ada yang misalkan 390 di sektor 7. Yang tersisa ada yang 30 di sektor 9, ada yang di sektor 3. Psikologi jemaah kita ini mereka dari awal berangkat dari rumah bersama-sama. Ketika di sana terpisah ini kan problem. Belum kita cek bagaimana penanganan cateringnya. Ya, hasil dari MOU mereka ini antara panitia kita ya Kementerian Agama dengan Dirjen PHU-nya dengan si syarikah-syarikah ini. Apa betul sesuai dengan yang dipaparkan ke kita, bahkan sampelnya kita itu terima dan lihat di sana. Ini untuk makan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Karena kita nggak mau evaluasi tadi, 2024, ada makanan yang sudah tidak layak.
Oke. Bahkan nggak cocok dengan ini bukan seleranya orang Indonesia. Oke. Kami itu jauh-jauh hari setiap tahun panja Komisi 8 itu bahwa makanan itu harus sesuai dengan cita rasanya. Apalagi di kita, ada yang orang Sumatera beda rasanya dengan orang Jawa. Bahkan di Jawa sendiri beda. Orang Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur rasanya beda. Nah ini penanganan ini kan dibahas sedetail itu di DPR. Dan komitmen dari Kementerian Agama akan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh panja itu. Tepuk tangan dulu. Tugasnya nggak mudah ya Pak ya? Tidak mudah. Semangat ya Pak ya? Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Biar lebih semangat lagi Pak, ini juga banyak yang semangat ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi soal kesiapan ini Haji 2025. Langsung saja ya Pak. Saya undang teman-teman saya yang luar biasa sudah standby di sini. Kita undang ada Ade Marpudin, ada pengamat haji dan dosen UIN. Tepuk tangan, kita sambut Pak Ade. Apa kabar Pak? Silakan. Ada Ustaz Erik Yusuf, Ustaz. Terima kasih Ustaz. One and only, Bang Henry Satrio. Yeah. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong. Nah, Bajunya hijau ya? Oh iya. ada komentar dulu Pak dengan sosok-sosok yang nanti akan bertanya ke Bapak. Ini agak ngeri-ngeri juga ini yang Ngeri ya, Pak, ya? ini. Aduh, kalau kita sosok beliau lebih paham lagi haji. Nanti Kang Ade ini pasti akan ngejar gimana pansus kemarin. Sama nanyanya kayak gitu kan. Nah, Kalau Ustadz kira-kira sudah ada prediksi nggak akan ditanya? beliau lebih berpengalaman. Setiap tahun pergi haji tahu bagaimana kekurangan kelemahan haji. Kalau yang ini yang satu, waduh ngeri-ngeri. Dari sisi politisnya nanti kita lihat. Oke. Wah, sengeri apa sih ini 3 panelis kita yang akan mengulik-ngulik sosok bintang tamu. Kita jeda dulu. Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita proteksi di sini jangan sampai ada satu pihak bisa menguasai ketika ada tambahan kuota dari pemerintah Saudi. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Bapak Cucun, Ketua Pengawas Haji 2025. Nah, tadi sudah ada 3 panelis yang kita kenalkan ya. Siap ya Pak? Kita ke Pak Ade terlebih dahulu yang pertama. Silakan Pak. Tiap tahun haji kita ini menyisakan catatan dan masalah. Tahun 2024, 2024 adalah muncul masalah dan itu sampai kerja serius DPR luar biasa sampai pansus. Nah di pansus itu salah satunya adalah buahnya adalah lahirlah badan haji. Badan haji seperti apa sih ke depan Pak? Jangan sampai memindahkan dari Kementerian Agama justru masalahnya lebih numpuk di situ lagi. Betul. Kita sekarang kan sudah terima kepres. Sebetulnya ingin bagaimana adanya badan ini setelah lahirnya undang-undang revisi nanti. Undang-undang revisi dari Undang-Undang 8 2019. Tapi kepres sudah duluan. Dan dalam momentum sudah tahapan haji mulai. Akhirnya kita lihat di kepresnya masih tetap badan haji ini bersama-sama dengan kementerian yang mengurusi agama. Ada satu pasal itu di klausul awalnya dan sekarang BPH ini kelihatan istilahnya magang lah ya. Lagi magang. Walaupun salah satu dari BPH bilang sekaligus mengawasi, tugas pengawasan di kami bukan di badan. Kita simultan sambil persiapan haji DPR melakukan pembuatan drafting untuk revisi undang-undang haji ini. Karena nanti kalau sudah dikelola badan, kita mau lihat apakah masih tetap G2G atau B2B dengan melihat perkembangan bagaimana kerajaan Saudi sendiri sekarang mau betul-betul membuka haji ini. Ke depan mungkin seperti orang Inggris pergi haji, orang Amerika pergi haji. Bahkan yang pergi haji dari Amerika itu orang-orang kita, orang Indonesia. Mereka sudah mandiri, tidak melalui government lagi, tidak melalui pemerintah lagi. Nah kita harus menyiapkan antisipasi ini dalam revisi undang-undang ini. Termasuk problem kemarin. Kita proteksi di sini jangan sampai ada satu pihak bisa menguasai ketika ada tambahan kuota dari pemerintah Saudi. Satu pihak bisa mengelola itu. Kita akan protek dalam undang-undang. Siapa yang berwenang ini? Apakah diserahkan ke pemerintah tetap dibicarakan dengan DPR atau pemerintah full? Sehingga terkontrol kalau dengan DPR. Kemana sih? Kemarin kan sesuai kalau dengan undang-undang
Haji 8 2019 itu hanya berapa persen ke haji khusus. Tapi yang terjadi kan kemarin melebihi 8% itu. Akhirnya terjadi pansus. Nah makanya revisi Undang-Undang 8 2019 ini sangat penting. Bukan hanya terkait pengelolaan kuota, tetapi penyelenggaraan juga. Termasuk pengelola keuangan hajinya. Nah, kita akan revisi juga. Karena ke depan ini kalau mau seperti itu, sejauh mana sih kuatnya BPKH ini akan memberikan subsidi yang 43%-nya itu? 23%. Yang 43%-nya. Apa akan selama siklus 35 tahun yang antri itu? Ya. Kalau sekarang diberangkatkan, Pak Presiden perintah, berangkatkan orang dengan kuota tambahan dikasih lebih banyak. Kita sudah hitung di DPR ini, bukan hanya di Komisi 8, paling kuat 5-6 tahun, Pak. Cadangan fiskal untuk menutupi subsidi itu habis. Makanya harus ada pengelolaan keuangan juga sama direvisi. Menarik nih, kalau Ustaz Erik gimana Ustaz? Ya sudah sangat berpengalaman, mumpung ada ketua tim pengawas nih. Mohon maaf nih Pak Haji. Carika itu kan lebih ke swastanisasi. Betul. Dia mengatur datanya tidak sesuai dengan data kloter kita. Walhasil apa? Keluarga bisa berpisah. Istrinya di mana, suaminya di mana, anaknya di mana, bisa begitu kejadiannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk proteksinya? Bagaimana kita kemudian lobby dengan Arab Saudi untuk masalah ini? Nah, ini kan permasalahan yang serius. Saya itu langsung pas kejadian pertama ketika kloter yang Madinah masuk ke Mekah, yang carut-marut orang terpisah ini, saya telepon langsung direktur luar negeri yang di sana, namanya Dr. Mulis itu. Kalian ini gimana sih nangani haji kayak gini? Ya, ternyata saya ini di mana letak yang salahnya ini? Dari Kementerian Agama kirim satu kloter itu, ternyata mereka mengirim data itu di awal kepada si Syarikah 1, 2, 3, sampai 8 ini berbeda dengan list kloter. Betul. Kalau kita salahkan si Syarikah juga, mereka justru lebih konsisten. Saya kalau robah ini justru akan carut-marut karena mereka sudah bikin bukan subkon, istilahnya apa ya? Mereka itu ini satu Syarikah nih. Ada penanggung jawab namanya markaziahnya. Markazi ini. Kalau dari markazi ini dirobah ke sini, orang Arab nggak mau dibikin pusing seperti itu. Kenapa kalian kirim data ke saya awal A, sekarang pengen dirobah B? Ini yang problem sekarang ini yang lagi viral-viral ini. Makanya saya bilang udah agak manusiawi lah, alasan kemanusiaan. Termasuk saya perintahkan kepada mereka setelah kita action, kita pengawasan itu, mereka melakukan terus zoom dengan si Kementerian Haji di sana. Akhirnya alasan kemanusiaan, kasih toleransi dong, bolehlah. Mereka ngalah secara mandiri yang harusnya kamarnya 4 diisi 5 orang karena dengan keluarganya. Tapi problem harus dihitung. Orang Arab gak bisa tolerir ketika mau masuk ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini problem besar, Pak. Nanti akan terjadi keributan. Mau naik bis tidak bisa naik nanti. Nah, ini yang harus saya langsung sekarang ini segera Dirjen Haji ke sana selesaikan permasalahan ini. Biar nanti di-list ulang lagi. Mereka masih punya waktu kok. Bang Hesat kenapa Bang? Dari tadi termenung, Saya tuh bingung ya. mengangguk-ngangguk. Saya belum pernah haji, pengen haji. Iya. Gitu ya. Wah ini pesan khusus ya? Ini jalan mungkin nih dari Allah nih. Makanya saya dihadirkan di Q&A ini. Apakah ada wewenang untuk menghukum para pejabat kita yang tidak menjalankan tugasnya dalam haji atau bagaimana? Karena kan kalau ini Pak terus terang nih, ini dengan adanya media sosial, dengan adanya media massa yang luar biasa, informasi dari Metro TV, kok selalu aja ada masalah di haji kita. Padahal kita ini kan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh kali tuh melaksanakan haji. Kami itu melihat betul bertahun-tahun. Kenapa DPR juga melakukan pengawasan ini ya kayak as usual ya. Gitu-gitu aja. Semenjak 2023 kemarin itu, saya tadi sama Ustadz bicara, sampai 2003. Kalau nggak dilakukan perbaikan, tadi apa sih hukumannya bagi para pejabat itu? Yang mengendalikan haji ini, ya mereka seolah-olah kadang-kadang udah kalau sudah diberangkatkan sana selesai gitu. Kami nggak mau seperti itu. Apalagi bicara DPR, kita punya mindset, jangan tugasnya DPR betul mengawasi, mereka bayar. Mereka itu adalah punya hak sebagai warga bangsa, apapun dilayani oleh government, yang namanya pemerintah. Pemerintah udah nunjuk Kementerian Agama. Nah ini yang
kita day to day dari point to point mengawasi mereka ini biar ada perbaikan. Tapi problem mereka itu kalau dipanja seolah-olah sebelum menentukan penyelenggaraan haji setiap tahapan ini gak mau terbuka apa yang menjadi policy dari kerajaan Saudi. Bicaranya kadang di ujung seperti tahun ini Pak. Kalau bicara di awal misalkan ketika menentukan besaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, kita sampaikan ke publik apa adanya. Ini berat kalau misalkan dengan anggaran sekian, kalau mau hajinya tadi tidak akan terjadi seperti 2024 di Mina terjadi over capacity. Kemudian juga pelayanan di akomodasi ini bukan sekarang. Tahun ke tahun sama seperti itu. Dan ini sebetulnya ada isi pelayanan. Kalau yang udah pernah berhaji di tahun sebelum tahun 2010-an ke bawah lah. Sekarang ini tempat tambah jauh. Pasti bertanya-tanya kan rakyat. Kenapa sih pemerintah Indonesia nggak bisa beli yang dekat? Nah, makanya sehingga kemarin Pak Presiden punya, saya sangat apresiasi. Tujuan Pak Presiden ingin membuat kampung haji dan segala macam. Biar terkoordinir satu sektor gitu. Sekarang ini Pak, kalau kita lihat sektor ini bagus hotel-hotelnya. Lihat sektor yang lain jelek. Tadi kita mau ngomong marah-marah di sana, dia kalau di sini, ya kadang-kadang selesai begitu saja. Pak, tapi kenapa sih kok nggak transparan? Menurut Bapak kenapa Pak? Informasi-informasi terkait dengan kesiapan Mereka selalu haji. berpatokan bahwa tahun kemarin seperti ini. Nah, nggak tahu di perjalanan ada perubahan policy tadi, harusnya kan mereka tadi. Ada yang penting rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah siapapun. Mau Badan Haji atau ya BPH, mau Kementerian Agama nanti yang lanjutkan. Diplomasi Pak, itu yang kurang. Sebetulnya masalah kuota segala macam itu apalagi mindsetnya Pangeran Saudi sekarang ini akan membuka sebesar-besarnya orang yang mau berhaji ke sana itu. Tinggal menangkap itu kita bisa melakukan betul-betul mau melayani warga anak bangsa ini yang mau pergi haji dengan konsep yang didesain sehebat mungkin, sebaik mungkin. Termasuk polisi-polisi tadi antara dulu yang beli rumah itu misalkan kita government. Si Kementerian Agama ke pemilik hotel, sekarang tidak. Kita nggak bisa langsung transaksi. Itu ngomongnya baru sekarang. Ketika kita datang ke sana pengawasan, kami belinya Pak, ini tidak langsung ke pemilik rumah, harus ke Syarikah. Syarikah yang beli ke sana. Ya kita komplain Pak, kenapa hotel kayak gini dibeli? Ya ini Syarikahnya yang ngambil ini. Dan yang ditunjuk Syarikah oleh Kementerian Agama kita dan Kementerian Haji di sana itu yang secara kesepakatan yang 8 Syarikah tadi. Nah ini jangan bicara di ujung. Ingat loh, Indonesia itu bukan hanya mengirimkan haji. Coba lihat data umroh kita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat berapa devisa yang masuk ke Arab Saudi itu. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Pak Cucun. Ada box dulu yang harus dibuka. Nah, ada 9 box khas Q&A. Nomor favoritnya nomor berapa? Kita cek, kita buka dulu box kita malam ini. Oke. Nomor berapa? 2. Nomor 2, oke. Tepuk tangan dulu biar semangat. Pertanyaannya Pak, menjadi tim pengawas pernah ada rasa was-was juga kah Pak selama memantau proses haji selama ini? Pasti ada Pak. Yang paling bikin was-was? Yang bikin was-was begini, sama saja bukan, kita itu walaupun pengawas, ada kekhawatiran ya pelaksanaan haji ini karena berhadapan orang ya. Ngurus orang yang bukan sedikit, orang yang banyak, kemudian juga ya ingin dari tahun ke tahun itu satu meminimalisir, misalkan sekarang korban wafatnya lebih sedikit sehingga dari awal bukan hanya kita penyelenggaraan, tolong yang resiko tinggi ini betul-betul lakukan screening. Termasuk juga penyelenggaraan hajinya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti tahun-tahun ke belakang. Ada penumpukan jemaah tidak terkendali, ada eksiden,
banyak yang kita khawatirkan ya, termasuk puncak haji berjalan sudah terjadi carut-marut mengenai pemondokan, terpisahnya keluarga, kemudian juga kita khawatir nanti pelaksanaan Arafah, Muzdalifah, Mina ada jemaah malah yang justru puncaknya ya Al-Hajju Arafah itu. Haji itu adalah wukuf di Arafah, malah nggak pergi ke Arafah. Karena telat datangnya atau misalkan juga tadi susah ngontrolnya. Banyaknya masalah yang masih ada di awal-awal ini saja, lalu inovasinya apa Pak? Ya tadi inovasi yang dilakukan oleh tim WAS ini bukan hanya mengenai pengawasan dari apa yang tadi saya katakan, pengawasan as usual itu hanya mengawasi misalkan di pemondokan, mengawasi di Arafah, Muzdalifah, Mina, tapi bagaimana kita mengetahui minta keterbukaan dari Kementerian Agama yang diamanatkan oleh negara, bagaimana MOU kalian ini sehingga kok ini bisa terjadi kayak demikian. Termasuk sekarang ini kemarin saya kumpulkan semua tim pengawas, 24 jam terima komplain daripada konstituennya masing-masing dan langsung telepon direkturnya, saat itu juga harus diselesaikan. Dan awasi penuh mereka, karena ya mereka kan berhadapan dengan kita lagi nanti pasca haji itu, evaluasi daripada pelaksanaan haji ini. Ya, jadi kalau yang teleponnya DPR pasti karena agreement yang dari awal ini kalian jalankan ini, kita akan awasi, nanti pasca penyelenggaraan kita akan evaluasi lagi. Oke, Bang Hensat. Ini saya mohon maaf kalau nggak berkenan ya. Kalau seorang muslim sudah pergi haji, kemudian pergi haji lagi, itu judulnya tuh serakah atau ngezolimin muslim yang lain tuh Pak? Maksud saya berani nggak pemerintah bikin kebijakan yang sudah pernah pergi haji, nggak boleh pergi haji dulu. Sampai seluruh umat muslim di Indonesia sudah pergi haji. Jadi ini nggak ada kaitannya juga sama, kalau haji itu diundang oleh Allah, jadi tamu Allah. Nggak begitu mau saya. Tapi ada nggak keberanian dari pemerintah, kalau Anda sudah pernah haji, kasih kesempatan muslim lain untuk berhaji. Jangan Anda mulu haji, Anda kan udah pernah haji. Artinya rekomendasi dari DPR ke pemerintah ya? Iya, jadi ada usaha dari pemerintah untuk membatasi itu secara otomatis sistemnya. Jangan masuk surga sendiri dong, yang lain belum. Gitu mau saya. Berani nggak pemerintah begitu? Dan coba gimana Pak Ketua Dewan Pengawas? Ya, sebetulnya kalau DPR kita kan mendengar bagaimana aspirasi Om Hensat. Kita tanya juga nanti kebanyakan misalkan para KBIH yang mereka biasa merekrut para calon jemaah ini. Kalau mereka misalkan kebanyakannya setuju dengan ide Om Hensat, ya kita jadikan satu bahan di rapat-rapat DPR menjadi sebuah kesimpulan. Itu sudah diatur Pak Cucun. Ya. Jadi 10 tahun durasinya. Jadi setiap orang yang sudah berangkat 10 tahun kemudian tidak boleh mendaftar. Prakteknya tapi tidak demikian. Enggak. Itu kan langsung terkunci. Di sistemnya terkunci. Kalau Furoda? Nah, itu Furoda kan di luar kita. Jamalah di luar. Pemerintah nggak ngurus Furoda. Udah itu ada. betul tadi Kang Ade. Sekarang ini udah terkunci Pak. Kalau misalkan sekarang 10 tahun, nanti dia bisa daftar lagi 10 tahun ke depan. Gitu. Itu sudah ada karena mengadopsi di Arab Saudi juga sama. Jadi walaupun yang punya tempat di Makkah, warga Makkah pun sama. Tidak boleh saban hari berangkat haji. Setiap tahun berangkat ini tutup. Dia ada sama Arafahnya, 5 sampai 10 tahun juga. Aman ya Bang Hensat ya? Ya. Iya. Nggak, saya menyampaikan keluh kesah yang belum pernah berangkat haji sih. Iya. Dan harapan Justru doanya. yang menarik itu adalah Pak Cucun mungkin perlu diawasi juga karena ada jamaah tahun ini temuannya kan juga ada yang harusnya dalam antrian Siskohat itu tahun 32 berangkat. Iya. Tapi kok bisa berangkat tahun ini? Nah ini kan tadi yang saya sampaikan Pak Dek, jadi di Undang-Undang 8 2019 ini belum begitu siapa yang menentukan ini dari urut kacang ini apakah disebut. Ternyata di undang-undang kan nggak disebut sekaya demikian. Nah ini harus ada kepastian, makanya nanti di revisi ini siapa yang bisa kuota cadangan naik menjadi pengganti yang meninggal atau perlu mahram yang pendamping. Ini harus diatur nanti. Belum lengkap itu diatur dalam undang-undangnya. Ya. Oke, kalau Ustaz silakan Ustaz. Ya, saya justru ingin menyoroti tadi masalah diplomasi. Ingat loh, Indonesia itu bukan hanya mengirimkan haji. Coba lihat data umroh kita.
Oh iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Betul. berapa devisa yang masuk ke Arab Saudi itu luar biasa dari Indonesia. Karenanya dari dulu saya itu ingin berharap kita meningkatkan ya diplomasi kita agar supaya kita mendapatkan justru fasilitas nomor 1. Ya, seperti sekarang. Kampung Haji ini memang sudah cita-cita kita dari dulu. Nah, tinggal bagaimana Kampung Haji ini direalisasikan. Kemarin saya dengar Kampung Haji, ada usulan di Taif. Wah, kejauhan. Harus di Makkah ya, di Haram karena jamaah kita itu tidak mau lepas dari masjid, dan ini sangat dimungkinkan. Ya, kita ini punya Kampung Haji dan itu bergantung dari diplomasi dan kesiapan. Tetapi sebelum itu kan internalnya harus diberesin dulu nih. Tuh. Ini nih Kementerian Agama atau BPH bagaimana ini? Ini harus level presiden, Pak. BPK, nah. Yang lobbynya kalau untuk minta wilayah tadi perkampungan aja. Sebenarnya dari dulu kan udah ditawarin. Ya. Cuman kan nggak disambut. Ya. Sekarang sudah nggak mungkin. Yang Jabal Umar itu kan sudah dipakai masalah mereka itu. Iya, Udah Jabal nggak Umar. mungkin. Padahal kalau dulu ditangkap itu yang Seharusnya Kampung Haji langsung. untuk Jabal Umar Ini Jabal itu Umar paling. gimana sih? Jadi Kampung Haji itu semua 221.000 itu terkumpul di sana. Yeah. Tidak tersebar di Terintegrasi. berbagai wilayah. Ya, kan gagasan Kampung Haji ini bukan munculnya hari ini. Betul. Dari sudah sangat Jadi 2007 saya pengalaman. Ya. Mohon maaf, 2007 saya sudah diundang ke sana dengan DPR. Komisi 8. Ya. Itu masih, saya bisa cerita sedikit. Itu pernah diunjukkan Darussalam Group, itu ada di Kudai dan Jabal Ka'bah. Iya. Betul. Dan itu pernah diukur, Pak. Dan itu respon kita sangat lemah di situ. Karena tidak melihat visionernya Pak Bro hari ini. Kalau Prabowo hari itu visionernya ada di situ, saya kira jadi. Betul. Ini paling Nah, strategis. Peran DPR gimana untuk diplomasi? Sekarang harus Kang Cucun bagaimana menyikapi usulan visioner presiden, kan udah tidak ada. Government di sana itu beda dengan kita ya. Ya, betul. Yo ya. Om Ensat. Iya, Pak. Jadi kita pernah ketemu antara Majelis Syuro mereka dengan kita. Mereka bicara untuk urusan haji langsung raja. Oke. Ya, DPR nih, DPR kita ada diplomasi kan ada GKSB ya, kerjasama bilateral. Sampaikan ini untuk urusan haji raja langsung, dan mereka nggak mengetahui skema apapun yang dilakukan. Makanya tadi saya sampaikan itu kalau tadi Pak D sampaikan 2007 Kudai jadi kompleknya Kampung Haji kita itu sangat strategis banget di sana. Sekarang mau cari tempat di mana ya mudah-mudahan tidak terlambat. Pak Presiden harus levelnya langsung. Ini antara pangeran dari sana Muhammad bin Salman dengan Pak Presiden. Kalau yang datang hanya menteri, di sana beda. Oke. Jadi level diplomasinya harus sudah tingkat tinggi. Kelemahan kita adalah jamaah haji yang 221.000 itu manasiknya itu hanya 3 kali sampai 5 kali. Ada yang terbanyak sampai 15 kali. Ukurannya keberhasilan mereka manasik ilmu itu tidak ada. Dipersembahkan oleh Pak Cucun, kita buka lagi nih. Nomor berapa box pertanyaan untuk segmen kali ini? Nomor 4 ya. 4 ya. Nomor 4. Jemput bola. Tepuk tangan. Nah, jemput bola pertanyaannya nih, Pak Cucun. Bapak selalu mengingatkan petugas jemaah haji untuk jemput bola saat melaksanakan tugasnya. Ya. Apakah karir yang saat ini dijalani juga berkat kegigihan Bapak untuk selalu jemput bola, Pak? Saya seperti itu. Jadi kalau kita nunggu karena punya satu prinsip, ya semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi tetap kita diberikan daya ikhtiar. Harus berjalan, terus mengalir. Tidak boleh statis. Ya, kalau statis ya nggak bakalan ada yang bisa kita raih. Perjalanan haji ini kan bukan hanya sekedar perjalanan fisik tapi juga perjalanan spiritual begitu. Nah, Bapak menjadi anggota dewan itu perannya tuh seperti apa, Pak, untuk bisa lebih bermanfaat secara konkret agar marwah haji ini bisa dilaksanakan sepenuh hati dan benar-benar bermanfaat bagi umat? Saya ini melihat orang ini kan berpuluh-puluh tahun ya punya cita-cita untuk ketemu dengan yang didamba-dambakannya, ekspektasinya itu yang ketemu dengan Baitullah, dengan Ka'bah, dengan bisa berziarah ke makam Rasul. Kita
sudah sekarang ada power di DPR, lakukan bagaimana keinginan-keinginan masyarakat itu bisa datang ke sana itu betul-betul mereka berangkat dengan nyaman, dengan aman, apa yang mereka harapkan bisa dijalankan, karena cita-cita puluhan tahun itu jangan sampai datang ke sana nggak bisa apa-apa. Nah kalau sekarang misalkan tidak ada DPR yang mengawasi ini, ya Kementerian Agama, apa yang tadi betul katakan oleh Ustadz, oleh Mensat, oleh Pak Ade, tahu nggak yang terjadi sekarang kalau nggak ada DPR? Orang ngeluh kepada ketua kloternya, ketua kloter datang ke sektor Pak. Cuman dia ya saya catat, cuman dicatat saja. Beda dengan mereka lapor ke kita. Saya nggak mau tahu kartu nusuk ini malam ini harus selesai untuk kloter ini. Itu terbukti. Ternyata ya orang kita itu masih kayak demikian. Yang tadi bekerja di sana itu. Nah, saya itu ada kepuasan diri. Kalau Pak Ade ada yang disampaikan, ditanyakan lagi soal haji. Haji itu bukan hanya sekedar fisik, tapi ada perlu ilmunya. Kelemahan kita adalah jamaah haji yang 221.000 itu, manasiknya itu hanya 3 kali sampai 5 kali. Ada yang terbanyak sampai 15 kali. Ukurannya keberhasilan mereka manasik ilmu itu tidak ada, karena belum ada parameternya. Nah kita ingin memberangkatkan orang ke sana yang paham tentang ilmu haji. Karena haji itu kan kaya dengan simbol. Dari mulai pakaian ihram, tawaf, sa'i, semua simbol. Siapa yang bisa menerjemahkan simbol tersebut? Hanya orang yang paham, yang ngerti. Ini pemahaman dan pengertian tentang simbol itu hanya disampaikan di tanah air ketika manasik. Maka perlu ada rumusan manasik yang apa nanti masuk Pak Ciso di undang-undang atau tidak. Ini harus masuk dan masif Pak. Jangan hanya 2-3 kali, tahunan kalau perlu. Karena konsep nanti Bapak dirumuskan dalam revisi undang-undang. Dan juga komponen variabel haji plus 2 adalah transportasi udara hampir 32 juta. Sama akomodasi. 2 komponen ini diselesaikan, haji murah Pak. Saya tambahkan. Oke, silakan. Saya tambahkan permasalahan manasik. Saya sepakat sekali karena saya juga membimbing. Jadi saya melihat sekali apa yang terjadi. Biasanya ya BPI travel dan lain-lain itu tidak mempersiapkan. Sampai satu hal yang akhirnya membuat seluruh dunia melihat, kok kalau jamaah Indonesia seperti ini sih? Kenapa coba? Tidak ada toilet training. Dia nggak tahu di pesawat harus seperti apa. Itu pesawat berantakan. Betul. Karena dia nggak tahu harus bagaimana ini ngeflashnya di mana dan lain-lain. Jadi nggak ada toilet training. Dan permasalahan apa? Jamaah Indonesia nyampah di situ. Waduh, nauzubillah min dzalik ya kan? Kenapa? Ini hal-hal yang sederhana ya, hal-hal yang kecil tapi jadi besar. Jadi kalau ada apalagi aspek digitalisasi sekarang ya, kita ketinggalan lagi. Apalagi itu. Oke, Harus diberikan manasik digital kepada jamaah sebelum berangkat. Nah ini permasalahan yang harus diatur. Startup semuanya harus dipakai. Karena kalau di Arab Saudi sudah aplikasi era teknologi ya. Ini, Pakai kalau nusuk. sudah paham digital, sebetulnya nggak problem nunggu kartu fisik kayak gitu. Udah bisa pakai Karena dalam handphone. manasiknya diberikan, Iya. Pak Cijon. Nggak diberikan oleh ustadznya bagaimana penggunaan aplikasi. aplikasi Nusuk. tadi. Ini saya kira kelemahan Bagus. yang perlu kita segera bangun ke depan supaya manasik haji yang betul-betul Saya kira berbasis digital. Betul, DPR saya kira kita minta untuk mendorong ya agar supaya dibuat aturan supaya nanti juga sampai ke travel. Tidak hanya kemudian memberangkatkan terus ya lepas tangan begitu saja, tetapi bertanggung jawab sampai hal yang detail. Gimana ini tajam Pak ini, Jujun mendengar banyak sekali catatan-catatan itu. Menarik ini, 2 pakar haji ini. Jadi gini, ada plus minus. Ini problem. Ya. Kami nyusun undang-undang yang sekarang kita akan menyesuaikan dengan digitalisasi haji. Betul. Dengan visi hajinya si Arab Saudi. pangeran di sana juga. 2030. Yang 2030 itu. Ketika kita membuka haji mandiri, tadi sisi ibadahnya. Ketika kemarin yang rapat pengawasan pertama, saya minta. Karena tahun kemarin, walaupun itu hukumnya sunnah ya. Banyak yang komplain tentang arba'in. Yang di Madinah. Ya. Padahal itu hak jemaah. Nah tugas DPR di sini Pak pengawasan. Loh kamu ini 9 hari di Madinah, kenapa dibikin 8 hari? Pak karena ini. Tidak mau. Karena ada yang punya berkeyakinan secara keabsahan mereka. Ini sunatnya tetap walaupun sunat ini adalah ada padilah yang harus saya kejar. Komplain kan mereka. Harus 40. Saya bayar kok. Gitu kan. Nah kita harus sampaikan dan kita tekan. Anda jangan kurang dari jumlah 40 kali sholat wajib yang di sini. Termasuk tadi betul. Penataan bagaimana memberangkatkan PPIH, petugas pembimbing ibadah haji yang di kloter tersebut.
kadang prosesnya nggak transparan sama kita juga. Betul. Mereka ngangkat orang, padahal kalau transparan kita, Pak Hensat saya berangkatkan sebagai pembimbing haji nanti di sana. Siap. Amin. Amin. Karena dia transparan. Sekarang, Mas. Tepuk tangan buat Pak Hensat dong. Biar Semangat nih. naik haji. DPR nggak pernah dilibatkan. Oke. Tadi yang makanya kita menekankan, tolong yang berangkatan ini siapa? Siapapun petugas yang nasional yang kan satu pembimbing haji, satu ketua kloter, satu dokter, 2 perawat, sekarang 1 perawat nih. Ditambah yang dari daerah itu, semua TPHD-nya. harus tadi by konsep. Betul. Hasil daripada misalkan keputusan apa undang-undang yang memahami dan dia harus bertanggung jawab terhadap Ya, karena jemaah ini. dia Amirul Hajj itu di daerahnya. Tadi ya silakan daerah ini misalkan bertanggung jawab tentang tadi pemahaman bagaimana di asrama, di embarkasi, pemahaman di pesawat. Yang bertugas nanti penyelenggara ibadah haji adalah kepala rombongannya dengan petugas pengibadah hajinya. Apa target keberhasilan ketua itu? Yang kemarin begini, sekarang tidak ada lagi misalnya. Yang kemarin salahnya begini, yang sekarang udah benar. Ini itu apa tuh kira-kira ketua? Saya itu berupaya untuk menyelesaikan tadi kelemahan yang evaluasi 2024 ini tidak terjadi 2025. Tapi Penginapan, problemnya ini. Tadi dari awal yang saya sampaikan, polisi perubahan yang di pemerintah Saudi ini gak disampaikan ke kita dari sejak awal. Termasuk misalkan tadi, kok sekarang ini tidak bisa kita agreement langsung antara Kementerian Agama si Dirjen Haji ini dengan pihak penginapan. Kalau agreement langsung, yang ngatur kan mereka. Ini yang ngatur syarikah sekarang. Taunya dibuntut. Nah, taunya di ujung kita. Sudah mereka bikin agreement kontrak dengan syarikah itu. Nah, saya tadi sama sepakat. Pingin yang kelemahan kemarin ini tidak terjadi. Ada sih sekarang. Oke. Tidak ada jual beli kuota sekarang, Pak. Oh, itu. Oke, tepuk tangan. Oke. Pak Cucun, singkat saja mungkin closing statement dan pesan untuk pemirsa yang menyaksikan Ya, Q&A. saya terima kasih sekali ada momentum untuk menyampaikan bagaimana proses penyelenggaraan haji ini, terutama tahun 2025 pasti publik memahami dan sekarang apalagi di era medsos ya. Sekarang day to day itu apa yang terjadi di sana semua di sini sudah mengetahui. Makanya ya tidak mudah betul tadi, harus betul-betul setiap tahun ada perbaikan-perbaikan baik dari sisi regulasi yang di kita maupun juga mengadopsi nanti apa kalau regulasi yang terbaru dari Saudi ini kita harus bukan adopsi jadi apa harus betul-betul diadaptasikan termasuk fungsi diplomasi tadi yang harus diperkuat. Masukan-masukan dari para pakar ini akan menjadi satu catatan bagi kami di DPR juga. Mungkin selama ini dari publik juga sama, ada masukan-masukan harusnya kayak gini. Sambil nanti kita bicarakan bagaimana perjalanan untuk pelaksanaan haji ke depan dengan struktural baru atau kelembagaan baru ini, misalkan emang disepakati harus betul-betul ya lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Ya, kita juga ingin tahun ini sebetulnya hanya carut-marut uji coba mungkin ya ini dengan multi syarikah dan ke depan nggak bisa dihindari tetap kita nggak bisa single syarikah karena keputusan mereka di sana. Makanya ya terima kasih sekali ini kita bisa di Q&A bertemu dengan para pakar dan menyampaikan ke publik begitulah yang terjadi terkait pelaksanaan haji 2025 ini. Optimis dan selalu semangat ya Pak. Semoga Insya Allah, sukses saya semangat. menjalankan kerjanya bersama Ya. tim pengawas. Amin. Baik, terima kasih Pak Cucun dan juga panelis Ustaz Erik, Pak Ade dan juga Bang Hensat, teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi dan tentu saja untuk Anda di rumah pemirsa yang sudah setia menyaksikan Q&A kali ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih Pak. Metro TV.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.